Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Rusty Blade. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Benny Chan, dibintangi oleh Cheng Wang, Chong Xiao, Liu Shuxuan, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang pendekar yang mirip dengan Arya Saloka, sang artis Indonesia, di mana ia selalu dihantui oleh bayangan dari gurunya tentang pedangnya. Hingga ia diasingkan selama 10 tahun oleh pemerintah dan berpisah dengan anak istrinya. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, diceritakan flashback pada zaman dinasti Ming. Ada salah satu pendekar pedang yang bernama Lin Dawei yang bekerja pada pemerintah untuk membunuh seorang pembunuh sadis. Penjahat sadis itu awalnya bekerja pada pemerintahan, namun karena kini ia tak lagi mau bekerja dengan pemerintahan, akhirnya pendekar sadis itu harus dibantai oleh orang-orang suruhan Cai Buto. Di mana Cai Buto adalah petugas negara yang mempekerjakan mereka semua. Kemudian pasukan dari Cai Buto satu persatu ditumbangkan oleh penjahat itu. Melihat itu, Lin Dawei langsung maju untuk melawannya guys. Tak berlama-lama, Cai Buto langsung mengarahkan anak panahnya ke arah penjahat itu. Namun penjahat itu bisa menangkap anak panah itu. Dan rupanya penjahat itu kewalahan berhadapan dengan Lin Dawei hingga ia menyayat topi caping penjahat itu. Namun di sini, para teman-teman Lin Dawei juga ikut menyerang penjahat itu karena mereka takut jika pendekar itu tidak mati, mereka akan kewalahan melawannya satu saat nanti. Dan kini penjahat itu harus melawan 4 orang pendekar. Dan benar saja, 3 orang pendekar itu bukanlah lawan Lin. Di sini terlihat hanya Lin Dawei lah yang mampu melakukannya. Hingga akhirnya Lin Dawei menyuruh 3 orang temannya untuk mundur. Dengan julukan pendekar pedang monster Lin, ia pun segera melawannya dengan keahlian teknik pedang gada. Dan akhirnya di saat Lin Dawei menaklukkan penjahat itu, Cai Buto tidak sabar dan langsung mengarahkan anak panahnya ke kepala penjahat itu dan membuat penjahat itu mati seketika di tempat. Setelah itu, dengan tega Cai Buto menyuruh mereka semua untuk meninggalkannya. Kemudian Sins kembali ke masa lalu Lin. Saat itu ia selalu berkelana untuk mengasah kemampuan pedangnya. Hingga pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Wan Yu yang diganggu berandalan. Ia pun menyelamatkannya dan mereka pun saling jatuh cinta kemudian menikah. Sejak saat itulah Lin mulai bermain pedang lagi. Ia mencoba menjalani kehidupan normal layaknya manusia biasa. Namun karena ia dan keluarganya butuh untuk menyambung hidup, ia pun terpaksa bekerja pada Cai Buto, sang pejabat pemerintah. Dan itu semua ia lakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ada yang mengetahui kemampuannya. Pada suatu hari, ternyata ada seorang pendekar bernama Renzan yang mengetahui kemampuan Lin. Dan ia pun menemui Lin di rumahnya untuk menantang berduel. Namun berkali-kali Lin menolaknya. Hingga akhirnya Lin pun diiming-imingi perak untuk bayarannya. Dan di sana Renzan pun sempat mengancam keluarga Lin jika tak mau menemuinya di tengah kuburan. Dan sampai di sini Lin pun tidak memperdulikannya. Malam harinya, Lin yang sedang makan malam dengan keluarganya, ia pun komplain dengan bubur yang dimasak oleh sang istri, di mana bubur itu sangat encer. Istri Lin pun menjawab bahwa itu adalah beras terakhir. Dan kini para penjual beras tidak lagi menerima barter dengan kain yang ia dapatkan dari pemerintah. Tahu akan hal itu, kemudian Lin teringat dengan tantangan Renzan. Saat anak dan istrinya tidur, Lin segera pergi ke sebuah kuburan untuk memenuhi tantangan Renzan. Sesampainya di sana, tiba-tiba Renzan langsung menyerangnya. Dengan kelihayannya, Lin berhasil menghindar, bahkan sempat melawannya tanpa mencabut pedangnya. Kemudian Lin meminta perak yang ia janjikan untuk menyambung hidup. Di sana Renzan kembali menanyakan soal kitab Yudayu yang Lin pelajari, di mana Renzan juga mempelajari kitab itu. Disinilah yang membuat Renzan penasaran dengan Lin, sang pendekar yang dijuluki pedang monster Lin. Akhirnya pertarungan pun dimulai, dan kali ini Lin mencabut pedangnya untuk melawan Renzan. Dalam pertarungan, mereka sempat terlihat kalau mereka adalah lawan yang seimbang. Hingga Lin memukul kepala Renzan sampai ia jatuh. Saat itu Lin pun memberikan kesempatan untuk Renzan agar kembali melawannya. Poin 1 untuk Lin. Namun akhirnya Lin kembali menjatuhkan Renzan dengan pedangnya. Namun ia tidak membunuhnya karena menurutnya ini adalah tantangan persahabatan. Setelah itu Lin pun pergi.
Keesokan harinya, dengan perak itu Lin memasak makanan yang cukup banyak untuk istrinya yang kebetulan sedang sakit. Tak lama kemudian datanglah Lucian, yaitu ketua kelompok pendekar yang masih bekerja dengan Cai Buto. Ia adalah seorang duda yang memiliki seorang putra, di mana saat itu ia datang dengan membawa makanan untuk istri Lin yang sedang sakit. Di sana ternyata diam-diam Lucian menyukai istri Lin. Pada malam harinya, Lucian mengajak Lin untuk merampok emas dari seorang saudagar besar yang bernama Jin Mangtang. Awalnya Lin menolaknya, namun Lin yang terhimpit ekonominya akhirnya menyetujui tawaran itu. Lalu Lin pun pamit pada istrinya dan berangkat dengan menggunakan kuda untuk menjalankan misinya. Setelah sampai, mereka disambut dengan para pasukan Jin Mangtang. Satu persatu, para pasukan pion itu mereka bantai habis, hingga ia segera masuk dan membantai para pasukan yang ada di dalam rumah Jin Mangtang. Hingga saat Lin melawan Jin Mangtang, ia yang tahu akan diserang dari belakang, langsung menusuk sang penyerang itu. Namun ternyata yang ia tusuk adalah istri dari Jin Mangtang. Tak lama para teman dari Lin datang dan meminta emas kepada Jin Mangtang sembari menyandera anaknya yang masih kecil. Teman Lin berjanji jika ia menyerahkan emasnya, ia akan melepaskan Jin Mangtang dan anaknya. Namun mereka tidak menepati janjinya dan segera menusuk Jin Mangtang. Keesokan harinya, Lin mengubur pedang pusaka miliknya dan juga mengubur emas bagiannya. Kemudian ia berencana untuk membawa keluarganya pindah ke kota Jiangnan dan meninggalkan profesinya sebagai pemburu penjahat yang bekerja dengan pemerintahan. Di lain sisi, Lucian menyampaikan kepada Cai Buto bahwa ia telah berhasil membunuh Jin Mangtang. Di sana ia menginginkan imbalan agar Cai Buto membantunya agar Lucian bisa menjalani pengganti Jin Mangtang sebagai pembisnis utama di kota Taiping. Karena tidak semudah itu untuk membuat hakim percaya, ia pun mengorbankan salah satu temannya dan ternyata yang ia korbankan adalah Lin. Dan kini Lin yang akan pindah pun harus mengurungkan niatnya untuk pindah dari kota Taiping. Karena saat itu Cai Buto telah datang dan menemukan emas yang dikubur sebagai bukti sehingga Lin pun ditangkap dan dihukum. Keesokan harinya, istrinya Lin pun datang ke rumah Lucian untuk meminta bantuan agar ia bisa melepaskan Lin dari hukuman pemerintah. Namun semua itu tak dihiraukannya dan malah mengatakan jika Lin akan diasingkan dari kota Taiping. Dan di sini Lucian juga merencanakan untuk mendapatkan istri Lin. Bahkan Lucian sampai membayar Renzan untuk membunuh Lin. Di sana Renzan sempat mengancam Lucian jika ia tak mampu membayarnya. Keesokan harinya, Lin pun berpamitan dengan istrinya. Di sana ia dibekali makanan dan minuman. Lin pun tidak berharap bisa kembali lagi. Namun sebagai istri yang solehah, Wan Yu berjanji akan terus menunggunya. Saat dalam perjalanan, ia dikawal oleh 2 orang pemerintahan untuk diasingkan. Tiba-tiba datanglah Renzan, orang bayaran Lucian untuk membunuh Lin. Dengan keadaan tangan terpasung, ia pun tak berdaya melawan Renzan, hingga Lin pun pasrah dengan keadaan itu. Kemudian Renzan pergi karena ia tidak melihat Lin memegang pedangnya. Renzan juga berpikir kalau ia masih berhutang nyawa pada Lin saat pertarungan di pemakaman sebelumnya. Setelah melewati perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, Lin pun masih disambut untuk bekerja berat di tempat pengasingan itu. Sementara di lain sisi, kondisi kota Taiping kini semakin memburuk, di mana Renzan menjadi pendekar pedang terkuat satu-satunya saat ini. Sementara Lucian sendiri yang menggantikan Jin Mangtang, ia selalu memeras rakyat kecil dan berbuat semena-mena. Hal ini pun membuat kekacauan merajalela dan banyak pedagang yang membencinya. 10 tahun kemudian, anak Lin yang kini telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Begitupun juga dengan putra Lucian yang mana mereka berdua ternyata saling mencintai. Saat mereka berdua sedang berada di kota, ada 3 orang pendekar yang melihat mereka berdua. Mereka juga menjadi sasaran atas perbuatan ayah ASEAN. Beruntung, Lucian sang ayah dari ASEAN yang tiba-tiba datang menghentikan semua itu guys. Lucian segera meminta mereka pergi jika tidak ingin mati. Namun salah satu dari pendekar itu mengungkapkan bahwa Jin Mangtang yang Lucian kira telah mati akan segera kembali. Hal itu pun membuat Lucian kaget dan akhirnya para pendekar itu pun pergi. Tak lama, Lucian menemui istri Lin yang mana selama ini Lucian lah yang membiayai keperluan mereka semua untuk menyambung hidup. Hal itu ia lakukan karena ingin menikahinya, meskipun selama 10 tahun ini Lucian selalu ditolak. Di sana Lucian juga memberitahu kalau Kaisar telah membebaskan masa pengasingan Lin dan akan segera kembali pulang ke rumah. Di malam harinya, terlihat Jin Mangtang yang masih hidup. Ia menyewa Renzan untuk membantunya dalam membalas dendam pada Lucian dan anggotanya yang kala itu telah merampok dan membunuh istrinya.
Di lain sisi, Lin yang telah terbebas dari pengasingannya, ia terus berjuang untuk pulang ke rumah dengan melewati panasnya terik matahari di tengah padang pasir. Sesampainya di rumah, ternyata anak perempuan Lin yang kini telah tumbuh dewasa tidak mengenalinya. Sementara istrinya sendiri sangat terkejut dan tidak menyangka bisa kembali bertemu dengan suami tercinta. Di malam hari saat mereka dinner, Lin terkejut ketika melihat anaknya bersikap tidak sopan kepadanya. Ia merasa selama setahun terakhir ini, ia baik-baik saja tanpa ayahnya. Bahkan saat tidur dengan istrinya, terlihat kalau sang istri masih kecewa dengan Lin. Terutama saat sang istri teringat saat ia mencuri emas yang menyebabkan ia dihukum. Keesokan harinya, saat Lin berjalan di kota, ia tak sengaja bertemu dengan Luqian dan hampir saja memukul Luqian yang sempat mengagetkannya dari belakang. Kemudian Luqian segera mengajak Lin ke sebuah rumah makan untuk mengobrol bersama. Luqian menceritakan bahwa Jin Mangtang telah kembali hidup dan akan balas dendam. Lalu Lin menanyakan siapa yang meneruskan bisnis Jin Mangtang selama 10 tahun terakhir. Luqian pun menjawab bahwa ialah yang meneruskan bisnis dari Jin Mangtang. Hal itu pun sontak membuat Lin kaget. Luqian menyampaikan bahwa Jin Mangtang kini telah mempunyai sekutu yang bernama Renzan. Pernah berduel dengan Renzan, Lin pun menjawab kalau ia mengenalinya. Lin juga menyampaikan bahwa Renzan sempat mau membunuhnya karena dibayar oleh seseorang. Dan di sini, Lin pun mulai curiga bahwa Luqian adalah dalang dari semuanya. Tak lama Lin pun pulang. Di sana ia bertemu dengan Asian, sang putra dari Luqian yang ingin belajar pedang dengannya. Di lain sisi, kini Jin Mangtang dan Renzan telah memulai aksinya dalam balas dendam. Dan orang pertama yang ia serang adalah Li Pei beserta keluarganya. Kabar kematian Li Pei kini telah menyebar ke kota dan bahkan ada sebuah himbauan yang berisi peringatan untuk Luqian dan juga Lin yang disertai mayat Li Pei yang terdapat di bawah papan pengumuman itu. Lin yang melihat itu pun langsung menemui Luqian untuk mengambil emasnya. Ia juga datang bersama istrinya. Sampainya di sana, Luqian terus membujuk Lin agar membantunya dalam menghadapi masalah dengan Renzan dan Jin Mangtang. Namun ia terus menolaknya, hingga akhirnya kini Luqian membongkar rahasia Lin yang dulu telah membunuh istri dari Jin Mangtang. Mendengar hal itu, sang istri Lin pun sangat kecewa dan ia mendukung Luqian agar Lin mempertanggungjawabkan semuanya. Setelah itu, Lin pun pergi sambil membawa emas itu. Setelah itu, Luqian pun menemui Cai Buto. Di sana ia meminta bantuan Cai Buto agar mengirimkan pasukan untuk membantunya melawan Jin Mangtang. Namun ternyata Cai Buto tak memperdulikannya. Beberapa hari kemudian, istri Lin pun membujuknya untuk melawan Jin Mangtang karena takdirnya tak jauh dari pedangnya. Sementara di sisi lain, Luqian mengumumkan sebuah sayembara dengan hadiah emas untuk siapa saja yang bisa membantunya mengalahkan Jin Mangtang. Terlihat di sana ada salah satu anak buah Jin Mangtang bernama Tian. Melihat itu, pada malam harinya ia pun diam-diam mencuri emas-emas itu. Namun sayang, aksinya itu ternyata ketahuan dan ia pun akhirnya ditangkap. Kemudian Luqian pun dengan bodohnya merekrut Tian untuk melawan Jin Mangtang dengan imbalan semua emas yang dicurinya. Setelah itu, Luqian pun mengirimkan pasukan untuk melawan Jin Mangtang yang dipimpin oleh Gao Mei. Keesokan harinya, ternyata pasukan yang dibawa oleh Gao Mei pun kalah karena sudah pasti Tian akan berkhianat. Karena takut atas kelelahannya, yang auto ia akan dibunuh oleh Mangtang. Ia pun berencana untuk meninggalkan kota dan menghindari Jin Mangtang. Namun sebelum pergi, ia yang tergila-gila dengan istri Lin, ia membujuknya dan berniat membawanya pergi. Berkali-kali ditolak, akhirnya Luqian memaksanya, hingga ia mencoba akan memperkosa istri Lin. Hingga aksi Luqian kepergok oleh anaknya sendiri beserta dengan Lin. Kemudian Lin pun menyuruh Asian dan istrinya keluar dan segera menghajar Luqian. Kemudian pertarungan ini pun terhenti saat Luqian mengatakan bahwa Jin Mangtang akan mengejarnya kemanapun ia pergi. Setelah itu Lin pun menyuruh istrinya pergi agar ia bisa selamat. Namun sang istri mengatakan jika ia akan terus menemui Lin sampai kapanpun. Akhirnya putri Lin dan Asian dan juga Luqian pergi meninggalkan kota itu untuk menghindari Jin Mangtang. Sementara Lin sendiri bersiap akan menghadapi Jin Mangtang dan pasukannya. Tak lama ia pun kembali menggali pedang pusakanya yang sudah 10 tahun ia kubur. Di sana ia juga mengasah kembali pedang itu agar semakin tajam. Di perjalanan, Asian yang merasa Lin adalah gurunya, ia pun memutuskan untuk kembali untuk membantu gurunya melawan Jin Mangtang dan sekutunya Renzan. Merasa malu, Luqian pun segera menyusul Asian anaknya dan berniat untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Dan kini sampailah para pasukan Jin Mangtang untuk menyerang Lin. Di sana Lin meminta agar melepaskan orang yang tidak bersalah, namun Jin Mangtang menolaknya karena ia merasa dulu ia juga diperlakukan secara kejam. Jin Mangtang juga menyuruh Lin agar ia memotong tangannya sendiri dan berjanji ia akan pergi dari kota Taiping.
Mendengar telah dilecehkan, Lin pun segera mencabut pedangnya beserta dengan Asian yang telah datang untuk membantu gurunya itu guys. Dan kini pertempuran pun berlangsung. Satu persatu para pasukan Jin Mangtang pun dibantai oleh Lin dan Asian. Sedangkan Renzan sendiri terus menonton pertempuran mereka. Namun Jin Mangtang yang tak sabar, ia segera ingin melawan Lin. Namun aksinya itu membuat Renzan marah dan menusuk Jin Mangtang harus menusuknya dari belakang. Sementara itu Asian yang kewalahan bertarung dengan Tian dan hampir tertusuk pedang. Akhirnya dibantu oleh sang ayah yang datang di saat yang tepat. Luqian pun berhasil membunuh Tian dan menusuknya hingga bertubi-tubi. Namun sayang, sikap kejamnya itu kini dibalas oleh Renzan yang menusuknya dari belakang. Melihat sang ayah mati tertusuk dari belakang, auto membuat Asian berteriak dan segera melawan Renzan. Namun sayang, kini Tian juga harus mati dengan Renzan. Kejadian itu juga dilihat oleh Lin dan membuat Lin marah dan kini Renzan kembali berduel dengan Lin. Di sela-sela pertarungan mereka, Renzan sempat terkena pedang Lin saat menangkisnya. Namun ternyata ia menggunakan sarung tangan baja. Di saat itu Renzan juga sempat menusuk perut Lin dan juga memukulnya. Terlihat kini Lin kewalahan melawan Renzan, hingga ia harus tersayat pipinya dan bahkan ia tertusuk dadanya bertubi-tubi oleh Renzan dan juga pundaknya. Di saat itu juga Lin menusuk perut Renzan dan menendangnya hingga jatuh ke bawah. Kini Renzan tak berdaya karena tembusan pedang yang menusuk perutnya hingga ia muntah darah. Namun dengan sempoyongan, ia kembali melawan Lin dan berhasil menusuk perut Lin untuk yang kedua kalinya. Kemudian menendangnya hingga membuat Lin tak berdaya. Namun Lin yang punya semangat juang seperti gurunya, ia kemudian bangkit dan kembali melawan Renzan. Hingga akhirnya setelah pertarungan yang cukup panjang, dua pendekar itu pun tumbang. Setelah itu sang istri datang memeluk Lin. Dan di saat-saat mengharukan itu, Lin pun harus menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan sang istri guys. Itulah alur cerita film Rusty Blade yang dirilis tahun 2022 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Trans 8 Dimensi.